penduduk kota Yaman terkejut. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya kamu, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tidak memiliki apa-apa, yang sehari-harinya hanya sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatnya, kamu menggemparkan penduduk Yaman dengan kehadiran orang-orang asing yang tidak pernah kami kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa syahbihi wa man wala. Amma ba'du, sahabat fadilah rahimakumullah. Di negeri Yaman, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berjuang dengan kondisi kulitnya sopak. Kondisi ini membuat kulitnya tampak belang-belang. Meski memiliki keadaan fisik yang tidak sempurna, Uwais adalah pemuda yang saleh dan sangat berdedikasi kepada ibunya. Seorang wanita tua yang sudah tidak bisa bergerak. Uwais selalu ada untuk ibunya dan memenuhi setiap permintaannya. Namun, ada satu permintaan yang membuatnya bingung. Anakku, mungkin waktu ibu bersamamu tidak lama lagi. Usahakan agar ibu bisa menunaikan haji, ucap sang ibu. Mendengar permintaan ibunya, Uwais merenung dalam diam. Perjalanan ke Makkah itu sangat jauh, harus melewati padang pasir yang tandus dan panas. Biasanya, orang-orang naik unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas, bagaimana mungkin Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan bisa melakukan itu? Uwais terus berpikir, mencari solusi terbaik. Kemudian, Uwais membeli seekor anak lembu. Orang-orang bertanya-tanya, untuk apa anak lembu itu? Bukankah tidak mungkin pergi haji naik lembu? Uwais kemudian membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi, ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwais gila, Uwais gila. Begitu kata orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais. Ya, banyak yang merasa bingung dengan apa yang dilakukan Uwais. Tidak ada satu hari pun yang terlewatkan tanpa Uwais menggendong lembu naik turun bukit. Seiring berjalannya waktu, anak lembu itu makin besar, dan tentu saja tenaga yang diperlukan Uwais pun makin besar. Namun, karena latihan setiap hari, anak lembu yang membesar itu tidak terasa berat lagi. Setelah 8 bulan berlalu, tibalah musim haji. Lembu milik Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin kuat. Ia menjadi lebih bertenaga untuk mengangkat barang. Tahukah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari? Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Makkah. Subhanallah, betapa besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan dengan penuh semangat, menggendong ibunya berwukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan meneteskan air mata saat melihat Baitullah. Di depan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Ucap Uwais, "Bagaimana dengan dosamu?" Tanya sang ibu dengan rasa penasaran. Uwais menjawab, "Jika dosa ibu diampuni, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridha dari ibu yang akan membawaku ke surga." Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah pun memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya. Hanya tersisa bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa makna dari bulatan yang tersisa di tengkuk Uwais itu? Itu adalah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Mereka berdua sengaja mencari di sekitar Ka'bah karena Rasulullah berpesan, "Di zaman kalian nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua, pergilah cari dia."
dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka pada ibu dan menolak kewajiban dan meminta yang bukan haknya dan membunuh anak hidup-hidup, dan Allah membenci padamu banyak bicara dan banyak bertanya, demikian pula memboroskan harta. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Uwais Al-Qarni berangkat ke Madinah. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya Uwais Al-Qarni tiba juga di kota Madinah. Dengan segera, Uwais mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah menemukan rumah tersebut, ia mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Dan ada seseorang yang keluar sambil membalas salamnya. Uwais Al-Qarni langsung bertanya tentang Nabi yang ingin ia temui. Namun, ternyata Nabi tidak ada di rumah. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya bisa bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Uwais merasa kecewa. Ia datang jauh-jauh untuk bertemu langsung dengan Nabi, tetapi Nabi tidak bisa ia temui. Dalam hatinya, Uwais merasa ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang. Tapi, kapan Nabi akan pulang? Sementara itu, pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan masih terngiang di telinganya. Agar ia segera pulang ke Yaman, engkau harus segera pulang. Akhirnya, karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan keinginannya untuk menunggu dan bertemu dengan Nabi. Karena itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan berat hati pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk segera kembali ke Yaman. Ia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi. Setelah itu, Uwais segera berangkat pulang dengan perasaan sangat sedih dan terharu. Setelah peperangan berakhir, Nabi kembali ke Madinah. Begitu sampai di rumah, Nabi bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Nabi menyebut bahwa Uwais, anak yang sangat taat kepada ibunya, adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Siti Aisyah radhiyallahu anhu dan para sahabat terkejut. Menurut penjelasan, Siti Aisyah radhiyallahu anhu memang ada yang mencari Nabi dan segera pulang ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak bisa meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad SAW melanjutkan penjelasannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada sahabatnya. Jika kalian ingin bertemu dengannya, perhatikanlah, dia memiliki tanda putih di tengah telapak tangannya. Setelah itu, Nabi menoleh kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab seraya berkata, suatu saat nanti, jika kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Waktu terus berlalu, dan Nabi kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar mengingat sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu, setiap ada rombongan yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, seorang yang sehari-harinya hanya menggembalakan domba dan unta. Mengapa Khalifah Umar dan sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib selalu mencarinya? Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam datang silih berganti membawa barang dagangan mereka. Pada suatu ketika, Uwais Al-Qarni ikut bersama mereka. Rombongan kafilah itu akhirnya tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni ikut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengonfirmasi bahwa Uwais ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota.
jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberi salam. Namun, tampaknya Uwais sedang sholat. Setelah menyelesaikan sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib sambil mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Saat berjabat tangan, Khalifah segera memeriksa telapak tangan Uwais seperti yang pernah dikatakan Nabi. Dan benar saja, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi, bahwa ia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya, dan dijawab, Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Dalam percakapan mereka, diketahui bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya, ia baru dapat ikut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais menolak dan berkata kepada Khalifah, seharusnya saya yang meminta doa dari kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk meminta doa dan istighfar dari Anda, seperti yang pernah dikatakan Rasulullah sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat ini, akhirnya Uwais Al-Qarni mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar berjanji untuk memberikan sumbangan dari Baitul Mal kepada Uwais sebagai jaminan hidupnya. Namun, Uwais segera menolak dengan berkata, saya mohon, biarlah hari ini saja saya dikenal orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah saya yang fakir ini tidak dikenal orang lagi. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni meninggal dan kembali ke rahmatullah. Yang mengejutkan, saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang ingin berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang sudah menunggu untuk mengafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburannya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika jenazahnya dibawa ke pemakaman, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak hal yang sangat mengherankan terjadi. Begitu banyaknya orang yang tidak dikenal datang untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang yang fakir, yang tidak diperhatikan orang. Sejak dia dimandikan sampai saat jenazahnya akan diturunkan ke dalam kubur, selalu ada orang-orang yang sudah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman terkejut. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya kamu, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tidak memiliki apa-apa, yang sehari-harinya hanya sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatnya, kamu menggemparkan penduduk Yaman dengan kehadiran orang-orang asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah yang sangat banyak. Mungkin mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Berita tentang meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi saat wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni.
karena permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib untuk merahasiakan tentang dia. Baru di hari wafatnya mereka mendengar seperti yang telah disabdakan oleh Nabi, bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Itulah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada orang tua, dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah ketika beliau ditanya tentang peranan kedua orang tua. Beliau menjawab, mereka adalah yang menyebabkan surgamu atau nerakamu. Hadits riwayat Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.